1 sersan, 2 kapten. Mana lebih tinggi? Pasti KPU tahu. Karena dia ordinal ya kapten. Gitu. Pak Budi, maaf, ini memang slide-nya masih berhenti di sini, Pak? Apa? Slide Bapak memang masih berhenti di sini? Enggak, masih beberapa tuh. Oh, oke. Enggak, maksud saya tadi kan Bapak menjelaskan contoh-contoh data nih gitu. Kirain ada slide yang enggak. Apa gitu. Baik, maaf. Slide-nya memang apa namanya? Monggo kembali ke screen share yang tadi, Pak. Ya. Sorry. Belum. Data. Cepetan. Mohon maaf. Lagi. Nah. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Nah, yang apalagi pangkat militer, tingkat jenjang pendidikan, pangkat kepegawaian, gitu ya. Itu semuanya data koordinat. Menunjukkan peringkat. Terus yang ketiga, data skala interval. Dia memiliki sifat-sifat yang lain, memiliki sifat ordinal, memiliki sifat nominal, hanya dia punya interval atau jarak yang tertentu. Namun tidak berupa kelipatan. Contohnya gimana? Gini, ada 3 orang siswa A, B, dan C. Si A IQ-nya 90, Bapak Ibu. Si B IQ-nya 120, C 150. IQ-nya ya, IQ-nya. Nah, karena ini agak susah, saya turunin dikit ya. Nah, A IQ-nya 60, B 90, C 120. 1920. IQ ya, lebih kecerdasan. Tanya, ini bisa nggak dikatakan mana tertinggi mana terendah? Bisa. Terendah A, tertinggi C. Berarti dia punya sifat ordinal kan? Bisa di ranking. Tertinggi terendah kan? Bisa. Oke. Terus ada nggak interval yang tertentu? Ada. 60, 90, 120. Kan 30 intervalnya. Oke. Nah. Tapi apakah kelipatan ya? Enggak. Saya tanya gini contohnya Bapak. Apakah C yang IQ-nya 120 kecerdasannya tepat 2 kalinya si A yang 60? Apakah kecerdasan C yang IQ-nya 120 tepat 2 kali A yang 60? Enggak bisa begitu. Apa Bapak? Nah, sekarang gini, yang kedua. Ada benda PQR. Benda P suhunya 15 derajat Celcius. Benda Q suhunya 30 derajat Celcius. Benda R 45 derajat Celcius. Apakah bisa diurutkan mana yang terendah, mana yang tertinggi suhunya? Bisa. Ordinal. Ya kan? Apakah sama intervalnya? Sama. 15, 30, 45, 15 jaraknya. Kan saya tanya, apakah benda Q dengan suhu 30 itu sensasi panasnya 2 kali yang P kali 15? Nggak bisa. Itu namanya interval. Lalu tertinggi Ibu, rasio punya semua sifat yang lain. Lalu tertinggi dia dan merupakan kelipatan. Contoh tadi si A, si B, si C berat badan. Berat badan A 20 kg. Berat badan B 40 kg. Berat badan C 60 kg. Saya tanya Bapak Ibu, dapatkah diurutkan mana terdapat tertinggi? Bisa, yaitu A, B, C kan gitu ya. Berarti dia punya sifat ordinal. Order kan? Nah, apakah jaraknya sama, intervalnya sama? 20 ke 40, 40 ke 60, sama-sama 20. Benar ya? Saya tanya Bapak Ibu, apakah berat badan C yang 60 kg itu tepat 3 kali berat badan A yang 20 kg? Ya, iya, timbang aja. Berarti kalau gitu bisa dihitung kelipatannya. Kalau bisa dihitung kelipatannya, sudah masuk skala rasio, skala tertinggi tuh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti siswanya cuma dapat nominal semua datanya, wah berat ngolahnya ya. Paling terbatas sampai cuma gambar-gambar doang, grafik, histogram. Nggak bisa pakai tadi yang Bu dia bilang pakai chi-square, nggak bisa. Karena dalam chi-square itu ada penjumlahan, pengurangan, nggak mungkin. Karena angka-angka nominal dan ordinal
tidak bermakna dalam perhitungan matematik. Berikutnya, ya, data penelitian. Lanjut agak cepat Pak Budi. Ya, ini yang di wilayah timur sudah jauh. Akan sangat bergantung pada variabel penelitian. Boleh jadi satu variabel diwakili satu data, namun boleh juga jadi satu variabel banyak data, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Tidak selalu satu variabel satu data, ya. Nah, contoh, variabel kondisi gizi seseorang digambarkan oleh banyak data, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lingkar lengan, nah, kan gitu ya. Jadi untuk menyatakan gizi baik atau buruk, nggak cuma satu datanya, benar nggak? Ya kan? Jadi, nah itu artinya satu variabel banyak data, Bapak Ibu. Ini udah tadi kan saya sampaikan. Ya. Nah, terus bagian yang dianggap sulit oleh sebagian besar peneliti adalah metode analisis data dan penyajian data. Nggak tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Sebab pemilihan metode itu ditentukan oleh peneliti sendiri sejak ontologisnya, gitu ya. Nah, ya kan? Gini contohnya, Bapak Ibu. Apa ontologisnya peneliti itu? Tujuannya adalah mengukur produktivitas beras di bulan. Nah, iya sama sendiri yang bikin di bulan itu. Nah, ya kan gampang. Kenapa nggak di Bekasi aja? Jadi jangan selalu mengatakan metode itu susah. Enggak, metode itu menjadi susah karena peneliti membuatnya susah, gitu loh. Kan peneliti yang merancang sendiri, gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah hasil penelitian berdasarkan eksperimen atau observasi lapangan atau metode lain diperoleh sendiri, peneliti wajib melakukan pembahasan hasil penelitian. Ini pembahasan sudah, Bapak Ibu. Nah, pembahasan, hati-hati nih Bapak Ibu nih. Siswa SMA, SMP seringkali pembahasan itu cuma mengata-ngatai data atau gambar. Misalnya gambarnya gini, Bapak Ibu. Grafiknya naik, terus turun, naik lagi. Dianalisis. Tampak dalam hal penelitian grafiknya naik, terus turun, dan naik lagi. Ya iyalah, itu sih nggak usah ngomong, gue udah lihat, itu namanya mengata-ngatai gambar. Bukan begitu, tapi harus secara kritis membahas dan mendiskusikannya. Mengapa naik? Mengapa habis naik turun? Itu dibahas tuh. Itu maksudnya. Tidak sekedar mengata-ngatai itu gitu. Nah, membahas atau mendiskusikan hasil penelitian adalah menyandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori atau hasil penelitian orang lain yang sama atau hampir sama yang sudah dikutip dalam atau sudah disampaikan dalam tinjauan pustaka. Hasilnya dinyatakan apakah sejalan atau menolak. Mana yang Bapak Ibu sukai? Sejalan atau menolak? Di Indonesia senang ya, sejalan Pak, sesuai Pak. Itu payah ya. Saya malah lebih senang kalau menolak hasil penelitian ini bertentangan dengan teori si anu. Wih, keren. Terus ketakutan nggak? Nggak usah. Jelaskan aja kenapa bertentangan. Sebab dengan bertentangan, menolak teori lain, Bapak Ibu siswanya sedang menuju menciptakan teori baru. Nah, gitu, Bapak. Kesimpulan penelitian. Nah, ini terakhir nih Bu, ya kesimpulan. Kesimpulan penelitian harus berangkat dari hasil penelitian sendiri dan hasil pembahasan diskusi. Tidak boleh diambil dari hasil orang lain. Seringkali gini Bapak Ibu, penelitiannya tuh dalam tinjauan pustaka mengutip ada zat saponin, lignin, pektin, bla bla bla. Nah, itu dia dari baca buku orang. Kesimpulannya penelitian ini menghasilkan lignin, saponin. Loh, saya tanya, emang Anda menganalisis saponin di lab? Enggak Pak, dari baca Pak. Loh, kok dari baca Anda akui sebagai kesimpulan Anda? Nggak boleh. Itu ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan harus tajam, tidak bersifat umum, tidak menerangkan lagi, dan bukan ringkasan hasil. Jadi saya seringkali senang tuh Bapak Ibu, tapi begitu lengkap bacanya, ya sedih. Diperoleh BOD 6.000, COD 8.000, kemudian TSS 400. Kesimpulan, kualitas air sungai buruk. Bukan titik, ada komanya. Hal ini sebabkan, lo kan nerangin lagi, kesimpulan nggak boleh. Kesimpulan nggak boleh nerangin lagi. Menerangkan sudah di pembahasan, benar nggak?
kesimpulan menyimpulkan, pendek gitu, tajam gitu ya, Bapak Ibu. Oh, ini tadi tuh. Udah, kalau segini nih buruk, udah gitu kesimpulannya. Jangan pakai koma. Hal ini disebabkan karena BU-nya itu terangin lagi ya. Jadi dikurangi deh. Terakhir rekomendasi Bapak Ibu. Penelitian yang baik harus memberikan rekomendasi kan atau saran kan. Nah, saran harus berangkat dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan ditarik, terutama dari keterbatasannya. Saran harus operasional ya Bapak Ibu dan sedapat mungkin menyatakan kepada siapa saran itu ditujukan. Misalnya gini Bapak Ibu ya, hindari begini. Disarankan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama, siapa yang ada maksud dengan pemerintah? Pak siapa? Kementerian Perhubungan, Sosial, Kesehatan, semua pemerintah. Jadi ini saran yang tidak logis. Pemerintah is too big. Whom? Siapa yang Anda tujukan? Tuh. Terus agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. How come? Bagaimana caranya? Nggak boleh hanya gitu. Kalau kayak gini sarannya nggak usah pakai penelitian pun bisa Pak RW ngomong begini kan. Betapa pentingnya kesejahteraan rakyat kan gitu kan. Ini kita peneliti harusnya begini. Tingkatkan kesejahteraan rakyat dengan bagi-bagi duit tiap hari ke kampung kamu. Nah, misalnya begitu misalnya gitu. Langsung operasional gitu. Oke. Ya, nah Ibu ya. Udah deh habis tuh Alhamdulillah. Sorry. Alhamdulillah. Lebih 10 menit. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Saya juga baru sadar loh Pak, kawan-kawan dari Maluku ini tuh kan tuh wilayah paling timur ini sudah 2 jam setelah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, presentasi Pak Budi sudah berakhir. Presentasi yang sangat luar biasa dan di tengah-tengah sepanjang penyampaian materi beliau kita sudah banyak sekali question and answer, Q&A-nya sudah sepanjang proses gitu ya. Tapi tetap nih gitu, barangkali masih ada yang menggelitik, 1-2 pertanyaan aja, karena juga sudah banyak, masih lama nggak? Enggak, ini slide Pak Budi udah terakhir, udah kesimpulan kok, saya gitu. Tapi tetap nih, jadi apakah masih ada yang ganjel gitu, ingin bertanya, ataukah sepanjang penyampaian beliau, kita sudah mendapatkan, sudah cukup kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Ada satu chat belum terbuka sama saya, Pak Budi apa ya? Oh, enggak ada, cuman hanya waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada? Sudah cukupkah? Sudah banyakkah yang didapatkan? Semoga, bukan semoga, pasti deh, saya yakin pasti. Kita tunggu apakah ada yang raise hand atau open mic atau oke. Sepertinya mungkin sudah nggak ada lagi. Tapi Bapak silahkan, monggo mungkin ada take-home message-nya yang mau disampaikan. Cuma hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu jangan patah semangat, terus dorong kecintaan para siswa, pelajar Bapak Ibu untuk berkarya dalam riset. Ya, karena apa yang mereka lakukan sekarang, mungkin kita petik hasilnya 20 tahun akan datang. Jangan pernah meragukan sains. Karena sains itu sekarang mungkin mustahil, tapi beberapa tahun kemudian jadi kenyataan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, kemudahan ya, kelapangan dalam semua kegiatan, dan wujudkan mimpi Indonesia menjadi negara yang tangguh, yang kebijakannya diambil berdasarkan hasil riset. Demikian Bapak Ibu, saya kira terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup. Selamat sore, tetap semangat, sehat Bapak Ibu. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Rame banget, kompak banget. Pak Budi sebentar, Pak Budi mau take picture dulu. Oh iya. Sama Pak Budi. Materinya. Ibu sambil open kamera ya, gitu. Saya mungkin mau say thank you. Saya langsung candid aja ininya, take a picture-nya Pak Budi. Mari kita salam inti, Bapak Ibu. Salam inti. 1, 2, 3. Salam inti. Salam Indonesia.
Satu lagi. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah matur nuwun Pak Bu, parah. matur nuwun sangat. Jadi sebagai closing saya untuk hari ini, kebetulan Ibu Monica ada acara penandatanganan MOU dengan institusi lain, beliau mungkin akhir-akhir ini tadi enggak tuning sih beliau di dalam, tapi tidak get involved yang terlalu banyak. Sekali lagi Pak Budi, matur nuwun yang sebesar-besarnya. Sama-sama Ibu. Yang sebanyak-banyaknya untuk penyampaian materinya yang luar biasa kepada semua peserta hari ini. Wah, benar-benar setia sampai akhir. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk Terima kasih Ibu Dia.